Beliau kan orang Yaman. Begitu dengar ibunya, Uwais, ibu kepingin haji, padahal miskin. Uwais Al-Qarni itu miskin. Gara-gara begitu itu loh, muter otak ya. Kalau kita kan mungkin bantah ya, bu, tekon di duit kan gitu kan. Itu muter otak. Bagaimana ya? Kalau ke sana itu harus pakai onta. Saya nggak punya onta. Akhirnya Uwais Al-Qarni itu beli sapi, Pak, beli lembu. Bukan untuk dinaiki ke Mekah, Pak, tapi digendong untuk. Jadi beliau itu bikin kandang di atas bukit. Nah, sapinya tadi digendong, Pak. Tiap hari itu dibawa ke sana, carikan makanan. Kalau habis dikasih makan, dibawa pulang lagi, digendong lagi. Tiap hari sampai 8 bulan itu digendong sampai dikira orang gila. Mosok sapi digendong. Ternyata dia punya tujuan melatih fisiknya biar kuat gendong ibunya untuk pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruya an Uwais Al-Qarni. Ruya dan riwayatake an Uwais Al-Qarni. Uwais saking Uwais Al-Qarni. Udah sering dengar ceritanya Uwais Al-Qarni ya? Uwais Al-Qarni itu Masya Allah luar biasa. Uwais Al-Qarni itu yang mendapatkan julukan tidak dikenal di bumi tapi dikenal oleh langit. Kok sampai begitu ya? Apa aja kalau kita baca sejarahnya Uwais Al-Qarni yang kita ingat itu. Uwais Al-Qarni itu saking penampilannya di masyarakat itu saking nggak kerennya itu, dibayangkan rambutnya ini kayak rambut yang kotor gitu. Rambutnya itu kayak pokoknya Uwais Al-Qarni itu kalau di kumpulan gini beliau nggak hadir ya nggak dicari, nggak ada orang nyari. Itu kok nggak ada ya, nggak ada. Saking di mata awam, di mata orang biasa, Uwais Al-Qarni ini bukan orang yang terhormat. Uwais Al-Qarni itu kan, kalau seandainya melamar wanita dia nggak diterima. Saking ya di mata umum kayak nggak punya nilai, tapi banyak sekali amalan-amalan beliau yang menginspirasi kita. Bisa nggak ya kalau seandainya kita melakukan kayak Uwais Al-Qarni itu? Beliau kan orang Yaman. Begitu dengar ibunya, Uwais, ibu kepingin haji, padahal miskin. Uwais Al-Qarni itu miskin. Gara-gara begitu itu loh, muter otak ya. Kalau kita kan mungkin bantah ya, bu, tekon di duit kan gitu kan. Itu muter otak. Bagaimana ya? Kalau ke sana itu harus pakai onta. Saya nggak punya onta. Akhirnya Uwais Al-Qarni itu beli sapi, Pak, beli lembu. Bukan untuk dinaiki ke Mekah, Pak, tapi digendong untuk. Jadi beliau itu bikin kandang di atas bukit. Nah, sapinya tadi digendong, Pak. Tiap hari itu dibawa ke sana, carikan makanan. Kalau habis dikasih makan, dibawa pulang lagi, digendong lagi. Tiap hari sampai 8 bulan itu digendong sampai dikira orang gila. Mosok sapi digendong. Ternyata dia punya tujuan melatih fisiknya biar kuat gendong ibunya untuk pergi haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa ya. Sampai mengkorok kalau lihat bisa nggak ya kita kayak Uwais Al-Qarni gitu. Akhirnya betul-betul digendong haji itu. Digendong, kalau udah di putaran menjelang Hajar Aswad, dia bilang, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ibunya bilang, kok kamu nggak membaca Robbi Firli, kok langsung ampuni dosa ibuku, kok begitu? Uwais menjawab, kalau ibu diampuni Allah, ibu masuk surga. Lah saya masuk surganya itu asal saya dapat ridhonya ibu, insya Allah saya masuk surga. Jawabannya beliau kayak gitu. Luar biasa lah Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini doa-doanya dikabulkan. Sampai Rasulullah sebelum wafat
pesan kepada Sayyidina Umar ya. Kalau kamu ke Yaman, cari Uwais Al-Qarni. Ciri-cirinya di tangannya ini ada belangnya. Habis dia sakit sekujur tubuhnya, tapi sejak pulang haji sembuh, tinggal belangnya diputih. Ciri-cirinya itu dia di situ. Kalau ketemu, sampaikan salam saya dan mintalah doa supaya engkau diampuni oleh Allah. Mintalah doa ke Uwais Al-Qarni. Sampai begitu. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali kan hebat begitu ya. Sehingga setiap ada rombongan dari Yaman ditanya, apakah ada Uwais Al-Qarni? Enggak ada, Pak. Oh, ada. Suatu saat ketemuan gitu. Nah ini Uwais Al-Qarni meriwayatkan, qala marortu melaku sopo ingsun, saya berjalan fi ba'di siyahati ing dalem sebagiane lelonoku birohibin dengan seorang pendeta. Rohib itu bener ya, rohib itu pendeta dia. Rohib pendeta. Birohibin fakultu mau ngucap sapa ingsun, ya rohib wahai pendeta, menurut sampean ma awwalu darajatin yarqaha al-muridu, ma awwalu darajatun ma iku opo awwalu darajatin utawi kawitane derajat yarqa kang munggah ha ing derajat sapa al muridu, murid itu orang yang ingin naik derajatnya. Uwais Al-Qarni tanya kepada rohib, jadi minta pendapatnya. Ini bukti bahwa orang dulu itu bisa bersahabat dengan orang beda agama, ya kan? Uwais Al-Qarni yang keren itu, yang Sayyidina Umar saja disuruh mintakan ampun, ya kerennya kayak gitu tadilah ceritanya. Itu pernah berkelana dengan seorang pendeta. Di dalam kelananya itu dia bertanya, rohib, ma awwalu darajah, apa derajat yang pertama yang membuat seorang hamba itu naik? Derajat dan pangkat itu beda gitu ya. Derajat dan pangkat itu desa. Kalau pangkat datangnya bisa kita paksakan. Kalau pangkat. Kalau derajat asli dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah kantor bisa jadi tukang sapu itu lebih tinggi derajatnya daripada kepala kantornya. Kalau pangkatnya kan jelas tinggian kepala kantor, ya kan? Tapi kalau soal derajat, bisa jadi tukang parkir di sebuah kantor itu lebih tinggi derajatnya daripada kepala kantor. Bisa jadi. Kalau soal derajat, dan itu rahasia antara Allah dengan si hamba itu sendiri. Nah ini yang ditanyakan soal derajat. Qala, menjawab sapa pendeta, yang pertama yang membuat orang naik derajatnya adalah rodda al-madzalim, menolak kedoliman. Bagaimana supaya tidak ada kedoliman? Ini kan kajiannya itu kan muter-muter di soal notowati gini kan ya. Jadi karena kita ini nggak tahu di antara kita ini derajatnya yang tinggi di hadapan Allah siapa, maka lebih hati-hatinya jangan pernah merendahkan siapapun. Uwais Al-Qarni sebelum kemudian mendapatkan salam dari Rasulullah, yang menyampaikan salam itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, beliau nggak begitu dihiraukan sama orang-orang situ. Tapi begitu tersebar berita kayak gitu, lah baru orang pada Uwais Al-Qarni ngapunten, baru begitu. Sebelumnya diremeh-remehkan. Uwais Al-Qarni itu ditanya, Uwais, sebelum kita berpisah, mari saya kenalkan kerajamu, biar kehidupan sampean gak ngini-ngini wae gitu. Bahasai Sayyidina Umar itu kan. Apa jawab Uwais Al-Qarni? Saya mending berteman dengan masyarakat biasa daripada masuk ke istana. Coba kalau kita, Pak Yuda, saya mumpung akrab dengan Pak Jokowi, ayo tak kenalkan. Bagaimana Pak Yuda? Ayo gitu kan. Kalau bisa menata niat nggak apa-apa, diterima Pak ya, asal bisa menata niat. Wahifatul dhuhri, dan
meringankan beban saudara kita. Coba banyak kan kisah begitu, ada orang punya duit gitu kan, kalau duitnya berlebih gitu, coba ke warung-warung terdekat, tanya ke Bu Topo misalkan itu, terus Bu Topo, di daerah sini siapa orang nggak punya yang punya utang sampean Bu Topo? Apa-apa. Wa khifatud dhahri, meringankan beban saudara. Oh si Anu, oke Bu Topo, berapa bebannya? Utangnya sekian, tak tutup. Biasanya utangnya orang miskin nggak banyak Pak. Utang banyak itu utangnya orang kaya biasanya, ya kan? Iya kan? Kita itu uang 500 itu insya Allah masih enteng, tapi bagi sebagian orang uang 500 itu gede Pak. Iya. Ada teman saya orang Paciran itu, pekerjaannya nyari ikan Pak, ikut juragan yang kapal-kapal besar yang kadang-kadang sampai Sumatera itu kan. Bayangan saya kan dia kalau pulang kan bawa uang banyak. Ternyata dia pernah cerita mau berangkat itu nelpon, saya mau berangkat Miang. Oh iya, semoga dapat banyak. Saya tadi bilang sama istri saya, kalau besok saya dapat 100, istri saya tak suruh joget. Jadi joget, saking gembiranya gitu. Saya pikir 100 juta Pak. Ternyata dari Miang berminggu-minggu tadi, asal pulang membawa uang 100.000 bersih, itu sudah sampai istrinya aja disuruh joget itu. Berarti kan luar biasa Pak. Coba khifatud dhahri, meringankan beban saudara itu ya kayak gitu-gitu itu tadi. Tanya ke Bu Topo, siapa yang punya utang di sini Bu? Yang orang nggak punya utang di sini, biar saya tutup. Saman jangan bilang-bilang, kasih tahu aja bahwa utangnya ditutup seseorang. Coba kayak gitu. Kita doakan adik-adik kaya semua. Ya. Kalau kaya masuk di hati yang bersih, keren kan gitu kan. Makanya kemarin kan kita ngaji soal hati itu wadah, harta itu isi. Hati itu wadah, ilmu itu isi. Kalau ilmu masuk di isi yang di wadah yang bersih, ya jadi bersih. Harta penting, siapa bilang nggak penting? Orang-orang zuhud itu jangan dikira nggak mau harta itu mereka orang kaya. Syekh Abdul Qadir Jailani orang kaya itu, bapak koperasi dunia itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang dikenalkan kewaliannya saja, bapak koperasi Pak beliau. Kebutuhannya masyarakat hidup di masjid itu yang nata Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau nggak mau harta karena udah kaya. Jangan dibalik, jangan dikira saya nggak mau harta, tapi karena putus asa daripada golek duit gak jelas, aku gak arep duit itu. Salah, gak begitu zuhud. Kaya, doakan kaya semua ya. Anas bin Malik aja datang ke Rasulullah, dititipkan, Rasul saya titip Anas bin Malik, dipegang pundaknya, tak dongakno sampean sugih gitu. Jadi mendoakan orang kaya boleh, tapi wadahnya jangan lupa selalu kita bersihkan biar kaya itu memberikan manfaat kepada sesama. Karena ini menaikkan derajat ya, wa khifatud dhuhri. Kalau sekarang kan orang banyak orang punya hutang, nah itu diringankan. Jadi pahala itu antara wajib dengan sunnah itu pasti besar pahalanya wajib, pasti. Tapi ada satu kasus pahalanya sunnah lebih besar daripada pahalanya wajib. Tahu ya? Orang bayar hutang wajib, mengikhlaskan hutang sunnah. Nah, mengikhlaskan hutang itu pahalanya lebih besar daripada membayar hutang. Kalau membayar hutangnya tadi nggak mampu, betul-betul nggak mampu, jadi jangan kena orang yang modus. Misalkan kita lihat orang ini betul-betul nggak mampu, bangkrut total, nggak punya apa-apa, mesti pecetet kayak apa, udah sampean bunuh juga boleh kan gitu kan. Ada banyak kan orang yang kasus-kasus ikut MLM apa boreknya itu kepotokan itu udah didatangi orang banyak, sudah saya serahkan leher saya gitu, udah kayak gitu. Nah, mengikhlaskan begitu itu dia memaksakan diri untuk membayar padahal nggak punya sama nggak punya kekuatan,
Terus ada orang yang mengikhlaskan, sudah saya ikhlaskan. Nah, yang mengikhlaskan tadi pahalanya lebih gede daripada dia yang memaksakan diri untuk bisa bayar utang dengan cara yang mungkin nabrak-nabrak gak karu-karuan, malah dia ada kan kepala KUA, Pak. Kepala KUA karena kepepet murtad, Pak. Kepepet, utangnya banyak, sakit, dibayari hutangnya, dibayari pengobatannya, murtad, Pak. Jadi dia beberapa bulan nikahkan orang itu sudah dalam kondisi tidak Islam. Mati baru tahu kalau dia orang udah nggak Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya. Itu tadi efek kalau bayar terus dipaksa, gitu kan. Kalau sampai begitu, nah malah berdosa, gitu. Ya, itu ada kasus pahalanya sunnah mengalahkan pahalanya wajib. Ya cuma satu itu, yang lain enggak. Wa hifatu dhuhri minat tabi'ati fa innahu la yas'uda lil 'abdi amalu wa 'alaihi tabi'atun aw madrimatun. Nah, gini. Orang itu kalau sampai berbuat dolim, walaupun tinggi ilmunya, tidak akan mengangkat dia ke derajat yang tinggi. Walaupun ada ayat yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya udah kita buktikan bahwa kita ini betul-betul orang yang ingin mendapatkan keimanan dari Allah, diberi kemantapan iman, diberi kemantapan ilmu, dengan bukti bahwa kita ini tidak melakukan kedoliman kepada sesama, kita memberikan manfaat dan manfaat dan manfaat. Semoga kajian kita menjadi bekal yang manfaat bagi kita, dalam beribadah kepada Allah maupun berkiprah sosial, menjadi lebih sempurna dengan kajian-kajian seperti ini. Ya, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Karena udah ada azan, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh permasalahan kita. Kalau kita mempunyai anak-anak yang masih sekolah, semoga semuanya disukseskan oleh Allah dunia akhirat. Adik-adik yang masih belajar, semoga diberikan keberhasilan, ya, keberhasilan, dan kita semua diselamatkan bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.